Tes tes 1 2 3. Recording on. Halo halo halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa Capstone Project. Kita kembali bertemu di minggu ke-7 atau TM ke-7, dan ini bukan hanya minggu biasa. Ini adalah minggu di mana kita bergerak dari yang sebelumnya membangun sebuah development system atau aplikasi ataupun project lainnya sesuai dengan Capstone Project teman-teman, dan menjadikan ini sebuah proses evaluasi. Jadi dari kita sudah membuat aplikasinya menjadi apakah aplikasi kita benar-benar bisa dipakai dan apakah itu mudah digunakan oleh para user atau pengguna yang nyata. Topik kita hari ini adalah human computer interaction dan usability-nya. Dan kita akan bicara tentang prinsip-prinsip yang digunakan oleh Google, Apple, Tokopedia, Gojek, dan lain-lain. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan teknologi yang terbaik di dunia, untuk memastikan produk mereka tidak hanya fungsional, tapi juga mudah, nyaman, dan menyenangkan untuk digunakan. Dan kabar baiknya kita akan langsung terapkan ini ke Capstone Project masing-masing tim. Siap? Mari kita mulai ya. Oke, ini agenda kita kali ini. Sebentar, agenda kita kali ini kurang lebih ada 7 topik ya. Itu berikut adalah peta perjalanan kita hari ini, 7 topik yang akan kita bahas. Pertama, kita mulai dari sejarah HCI atau Human Computer Interaction dan konsep mental dari modelnya. Kedua, kita kupas apa itu usability dan bagaimana cara mengukurnya. Ketiga, kita pelajari 10 heuristik Nielsen, alat evaluasi paling powerful yang bisa kita gunakan langsung. Yang keempat adalah kita bahas protokol heuristic evaluation yang benar. Yang kelima, bagaimana merancang usability testing yang valid. Keenam, cara menganalisis data menggunakan Rainbow Spreadsheet dan SUS. Dan yang ketujuh adalah bagaimana mengubah temuan evaluasi menjadi perbaikan desain yang nyata. Dan semuanya dirancang untuk langsung diterapkan di proyek kita. Jadi tetap ada teorinya dan kita akan langsung. Slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya yaitu HCI, antara sejarah, ruang lingkup, dan mental models. Sebelum kita bicara tools dan metode, kita perlu paham dulu nih, mengapa HCI itu ada dan mengapa ini penting buat kita sebagai engineer, developer, mungkin ya, product manager, ataupun project manager. Bayangkan pada tahun 1970-an, komputer hanya dioperasikan oleh spesialis teknis ya untuk engineering. Dan tidak ada layar grafis, semuanya command line atau cryptic atau prompting kalau sekarang ya. Kalau salah ketik, sistem tidak bisa memberitahu apa yang salah. Ia hanya diam atau bahkan bisa crash langsung sekaligus. Lalu datanglah era Xerox PARC dan Apple Macintosh pada tahun 1984. Untuk pertama kalinya, orang biasa bisa menggunakan komputer tanpa harus menjadi programmer. Ada icon, ada folder, ada mouse, dan dunia seketika saat itu berubah secara signifikan. Itu sebuah game changer. Dan itulah lahir namanya Human Computer Interactions, di mana disiplin yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer dan bagaimana kita merancang sistem agar interaksi itu semudah, seefisien, dan semenyenangkan mungkin. Lalu pada tahun 1990-an muncul internet. Jacob Nielsen merumuskan heuristic usability yang sampai hari ini masih menjadi standar emas di industri, ya, gold standard istilahnya. Pada tahun 2007, iPhone datang dan mengubah segalanya lagi, atau skema internet dan menjadi smartphone ya, mobile phone. Kita beralih dari mouse ke jari, dari keyboard ke layar sentuh, dan paradigma HCI berubah total sekali lagi. Dan sekarang di era kita saat ini, AI generatif atau artificial intelligence, voice assistant, AR, augmented reality, dan VR, HCI terus berevolusi. Dan kita sebagai engineer yang lulus di era saat ini harus
menguasai prinsip-prinsip ini. Sekarang, konsep paling penting yang harus kita pahami hari ini yaitu mental model dari Donald Norman. Donald Norman mengatakan ada 3 model yang sering tidak sinkron. Yang pertama adalah desain model, ya. Apa yang ada di kepala seorang desainer? Aku rancang tombol ini untuk fungsi X, misalkan, begitu dia bilang. Yang kedua adalah sistem image. Apa yang dikomunikasikan oleh tampilan antar muka kepada pengguna. Oke. Yang ketiga, user mental model. Apa yang pengguna percaya tentang cara kerja sistem berdasarkan apa yang mereka lihat. Masalah usability terbesar terjadi ketika ketiga model ini tidak sinkron satu sama lain. Contoh sederhananya, kita desain tombol berlabel submit, misalnya ya. Tapi pengguna mengira itu adalah tombol simpan draft atau save-nya saja. Kita klik, data terkirim ke server. Pengguna panik, loh, saya belum siap kirim ini. Nah, itu adalah contoh nyata antara desain model dan user mental model yang ada proses transisi gap-nya. Dan itulah yang harus kita eliminasi lewat evaluasi dan iterasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian dari usability sebagai sebuah pilar dan pengukuran atau measurement. Apa itu usability? Banyak yang mengira ini hanya soal mudah dipakai saja. Tapi definisi formalnya jauh lebih kaya dari itu saja. Standar internasional atau ISO 9241 mendefinisikan bahwa usability dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah efektivitas. Apakah pengguna bisa menyelesaikan tugasnya dengan benar dan lengkap? Ini diukur dengan task completion rate. Misalnya, dari 10 pengguna yang mencoba mendaftar akun di aplikasi kita yang sudah kita bangun, misalkan baik itu di Google Play atau di App Store dan lain sebagainya, berapa yang berhasil tanpa minta bantuan? Kalau hanya 6 dari 10, itu artinya task completion kita baru 60%. Ada masalah serius yang harus diperbaiki. Yang kedua adalah efisiensi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas itu? Kalau proses daftar akun bisa membutuhkan sampai dengan 15 menit, itu sudah jelas bermasalah. Pesaing kita yang onboardingnya selesai hanya dalam waktu 2 menit akan selalu menang. Ketiga adalah sebuah kepuasan. Maksudnya apa? Apakah pengguna merasa nyaman dan senang menggunakan sistem kita yang kita bangun dan kita develop tersebut? Ini diukur dengan sistem usability scale atau USUS yang akan kita bahas lebih detail di slide selanjutnya. Lalu Jacob Nielsen menambahkan 2 dimensi lagi nih katanya, yang sangat relevan untuk aplikasi Capstone kita. Yaitu yang pertama learnability atau seberapa cepat pengguna bisa mulai secara produktif menggunakan sistem kita. Lalu ada memorability, kalau pengguna tidak memakai aplikasi kita selama seminggu, lalu kembali apakah mereka masih ingat cara pakainya gitu. Itu mudahnya. Semua dimensi ini terukur, bukan hanya perasaan. Dan inilah kekuatan HCI sebagai disiplin ilmu. Kita punya metodologi untuk mengukur kualitas desain secara objektif. Ya. Belum lagi kalau misalnya begini, kalau kita kesusahan untuk menggunakan aplikasi gitu, dia tidak melaporkan juga kesusahannya seperti apa. Bahkan langsung istilahnya tidak menggunakan aplikasi itu sama sekali. Itu yang bagian dari hinder index yang tidak diketahui oleh kita dan itu bisa berdampak sangat fatal sekali. Gitu. Next, selanjutnya adalah ya, pembahasan tentang Nielsen Usability Matrix. Dan Nielsen Usability Matrix atau 10 usability heuristiknya itu, inilah bagian yang paling langsung bisa kita pakai pada hari ini. Nielsen 10 Usability Heuristic diformulasikan pada tahun 1990, lalu direvisi 4 tahun kemudian pada tahun 1994, dan masih relevan sampai sekarang di tahun 2026. Ini bukan teori akademis semata ya,
dan pada prakteknya sudah digunakan di Google, Amazon, Tokopedia. Semua menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai checklist dasar evaluasi antarmuka atau user interface-nya mereka. Mari kita bersama-sama bahas satu persatu dengan contoh konkret. Yang pertama adalah H1 atau visibility of the system status. Sistem harus selalu memberitahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi. Contoh pelanggarannya, kita klik tombol kirim formulir yang tadi ya. Tidak ada loading indicator, tidak ada konfirmasi, layar pun tidak berubah. Pengguna bingung, sudah terkirim belum ya? Apa perlu klik lagi? Solusinya sederhana, tampilkan misalnya spinner saat loading, pesan berhasil dikirim, lalu mungkin tambahan lainnya, atau bahkan bisa diedit seperti itu untuk seperti contohnya pada Google Form dan lain sebagainya setelah sukses. Yang kedua adalah H2 atau Match System and Real World. Gunakan bahasa dan metafora yang familiar dengan user kita, dengan pengguna kita. Contoh pada khususnya yaitu pada pesan error berbunyi null pointer exception at line 432, pengguna bukan programmer. Ya, mereka tidak tahu apa itu. Ganti dengan data, misalkan data tidak ditemukan, silahkan coba lagi. Untuk yang ketiga yaitu user control dan freedom. Pengguna sering klik hal yang salah. Sediakan jalan keluar yang jelas. Misalnya contoh, tidak ada tombol batal saat mengisi form yang panjang. Tidak ada undo setelah menghapus data. Ini membuat pengguna takut untuk bereksperimen atau coba-coba dia isi form. Lalu tambahkan juga tombol batal atau tambahkan konfirmasi sebelum mereka menghapusnya. Lalu yang keempat adalah konsistensi dan standar. Elemen yang sama harus konsisten di seluruh aplikasi. Contoh pelanggaran yang sering terjadi di Capstone yaitu misalkan tombol primary warna biru di halaman A, tapi di halaman B warnanya hijau. Pengguna bingung mana yang utama atau mana, apakah ini tombol yang sama atau bukan. Terus selanjutnya yang kelima adalah error prevention. Lebih baik mencegah error daripada menampilkan pesan error yang bagus. Contoh terbaiknya adalah sebelum menghapus data permanen, tampilkan dialog konfirmasi. Apakah kamu yakin ingin menghapus akun ini? Tindakan ini tidak dapat dibatalkan loh, gitu misalkan. Validasi form secara real time. Jangan tunggu sampai pengguna klik submit baru bilang nomor telepon salah. Yang keenam adalah recognition over recall. Jangan paksa pengguna mengingat informasi dari halaman lain. Contohnya dalam form pemesanan, tambahkan atau tampilkan ringkasan pesanan di sebelah kanan, ataupun bisa buat pop-up-nya. Jangan pengguna suruh kembali ke halaman sebelumnya untuk mengingat produk yang mereka pilih. Sediakan autocomplete, breadcrumb, atau opsi yang memang visible terlihat oleh user. Yang ketujuh adalah flexibility dan efisiensi ya. Untuk pengguna yang berpengalaman, sediakan shortcut dan efisiensi. Misalnya, pengguna admin yang setiap hari login pada pukul 8 pagi, berikan keyboard shortcut, bulk action, save filter, jangan paksa mereka klik satu persatu seperti halnya pengguna baru. Itu salah satu contohnya. Yang kedelapan adalah misalkan aesthetic dan minimalis design. Hapus semua yang tidak perlu. Setiap elemen yang tidak relevan adalah gangguan yang melemahkan informasi pentingnya, yang bahkan mereka tidak bisa tangkap nih secara langsung. Kalau halaman dashboard kita penuh dengan widget yang jarang dilihat, itu adalah masalah pada H yang ke-8. Tanyanya, apakah elemen ini benar-benar dibutuhkan pengguna di halaman ini? Nah, itu harus dijawab juga. Yang ke-9 adalah help user recognize, diagnose, and recover from errors. Ketika error terjadi, pesan error harus jelas. Apa nih masalahnya? Gitu. Di mana masalahnya dan apa solusinya? Bukan berarti misalnya error 500, tapi email yang dimasukkan sudah terdaftar. Coba login atau menggunakan email lainnya. Nah, itu kan lebih mudah gitu kita gunakan. Oh, ternyata tinggal forgot password saja kalau email kita sudah terdaftarkan. Yang 10 adalah help and documentation. Sistem terbaik tidak butuh dokumentasi. Tapi jika pengguna butuh bantuan nih,
Dokumentasi harus mudah ditemukan. Contohnya sediakan FAQ atau frequency acquisitions, tooltip, konsep kontekstual, onboarding workflow untuk fitur baru dan lain sebagainya. Atau katakanlah contoh yang baru login, baru pertama kali login, dia sediakan tutorial secara sederhana pada saat dia klik ini tuh ini ya, apakah Anda ingin login atau langsung saja. Itu bisa pilihannya seperti itu ya. Dan ke-10 heuristik ini adalah senjata kita. Mulai ini buka wireframe capstone project teman-teman ya, untuk nanti tugas di UTS dan UAS-nya. Dan tanyakan, layar ini melanggar heuristik yang mana nih? Oke, kita next, slide selanjutnya. Kita bahas tentang severity rating dan protokol heuristic evaluations. Oke, kita sudah tahu nih sebelumnya 10 heuristik. Tapi kita evaluasi aplikasi kita. Pasti menemukan beberapa ataupun misalnya sebagiannya banyak masalah sekaligus. Pertanyaannya, masalah mana yang harus diperbaiki duluan? Jawabannya ada di severity rating. Skala 0 sampai 4 dari Nielsen. Severity 0 bukan masalah usability-nya. Jadi tidak perlu aksi apapun. Itu semacam kayak priority levelnya. Severity 1 adalah masalah hanya kosmetiknya saja, hanya tampilannya saja, user interface saja. Misalnya font size yang tombol kurang konsisten, tidak mempengaruhi pengguna secara signifikan, perbaiki kalau ada waktunya. Severity yang kedua itu masalah usability-nya minor, pengguna sedikit frustasi tapi masih bisa menyelesaikan tugasnya. Masukkan ke sprint selanjutnya. Severity 3, masalah usability-nya major nih. Banyak pengguna akan kesulitan. Ini harus diperbaiki di sprint saat ini, jangan ditunda loh. Yang selanjutnya adalah severity 4, itu merupakan yang tertinggi. Usability-nya katastrofik, itu merupakan blocker. Dan pengguna tidak bisa menyelesaikan tugas kritis sama sekali. Ini harus diperbaiki sebelum produk diluncurkan. Tidak ada lagi negosiasi untuk hal ini. Jadi sekarang, bagaimana kita melakukan heuristic evaluation yang benar. Protokolnya singkat tapi harus diikuti secara disiplin. Pertama nih, setiap anggota tim mengevaluasi antar muka secara independen masing-masing ya. Jangan diskusi dulu. Tulis finding atau temuan masing-masing. Kenapa independen? Karena kalau kita diskusi dulu, pendapat anggota tim yang paling vokal dan yang mendominasi atau bahkan senior gitu, atau misalkan atasannya, dan kita bisa melewatkan misalnya masalah yang penting walaupun kelihatannya findingnya minor, terlihat dia diraih oleh orang yang junior misalkan. Oke. Yang kedua, setelah semua selesai, agregasi semua temuan ke satu spreadsheet, dikumpulin nih dalam backlognya, itu harus duplikat. Hapus yang duplikasi-duplikasinya. Ketiga, setiap evaluator memberi severity rating dari 0 sampai 4 untuk setiap masalah secara independen, lalu hitung average-nya, rata-ratanya gitu ya. Yang keempat, urutkan berdasarkan rata-rata severity-nya dari yang tertinggi itu adalah backlog perbaikan kita sampai dengan yang severity-nya terendah. Dan penelitian Nielsen menunjukkan satu evaluator hanya menemukan sekitar kurang lebih 35% masalah usability. Dan 5 evaluator independen bisa menemukan 75% istilahnya masalah di usability-nya tersebut. Itulah mengapa kita butuh lebih dari satu perspektif dalam tim. Jadi memang harus dikerahkan dalam timnya secara bersama-sama, secara independen masing-masing. Untuk selanjutnya adalah kita bahas tentang heuristic evaluation dan usability testing ya. Ada pertanyaan yang sering muncul nih, kalau sudah ada heuristic evaluation, mengapa masih perlu usability testing? Bukankah itu membuang waktu dan biaya? Gitu ya. Jawabannya keduanya perlu, karena keduanya menemukan jenis masalah yang akan bisa jadi berbeda.
Heuristic evaluation dilakukan oleh 3-5 evaluator yang ahli. Cepat, murah, bisa dilakukan dalam 1-2 hari. Sangat baik untuk menemukan masalah navigasi, konsistensi, dan pelanggaran-pelanggaran yang standar. Tapi ada bias expert, istilahnya di mana evaluator yang sudah tahu cara kerja sistem cenderung tidak mengalami kebingungan yang dialami oleh pengguna awam atau user ya. Mereka mungkin melewatkan masalah yang hanya muncul saat memang pengguna pertama kali bertemu dengan sistem yang kita bangun. Disinilah usability testing masuk. Oke, clear. Kita merekrut setidaknya 5-8 user yang real, yang representatif, orang yang benar-benar akan menggunakan aplikasi kita. Dan kita observasi mereka menyelesaikan tugas yang nyata. Usability testing akan mengungkap masalah yang tidak terduga oleh expert atau evaluator kita. Misalnya, evaluator tahu nih bahwa menu setting ada di sudut kanan atas. Tapi user atau real user yang benar-benar pertama kali tidak tahu konvensi ini, terus mencarinya di bagian bawah layar, karena dia biasanya misalkan ada di bawah atau di bottom, bukan di top gitu ya. Rekomendasinya yang jelas adalah lakukan heuristic evaluation dulu di awal minggu ini untuk perbaikan cepat, lalu lakukan usability testing untuk validasi dan pengguna nyata. Gabungkan kedua temuan untuk iterasi desain yang lebih komprehensif. Dua metode saling melengkapi, bukan pilihan satu atau yang lainnya. Itu untuk yang ini. Next, untuk slide selanjutnya, pembahasan tentang designing usability testing atau merancang usability testing. Sekarang kita bicara teknis nih. Bagaimana merancang sesi usability testing yang valid dan menghasilkan insight yang berguna. Setidaknya ada 6 kritis yang harus atau critical yang ada dalam protokol testing kita. Pertama adalah research questions. Jadi research question itu adalah tentukan dulu nih apa yang ingin kita ketahui sebelum merancang sebuah task. Contoh yang baik adalah apakah pengguna bisa menyelesaikan proses pendaftaran dalam 5 menit atau kurang tanpa bantuan? Ini lebih spesifik dan terukur kan. Kedua, task scenarios. Ini adalah inti dari usability testing. Tulis task dalam bahasa yang natural, berorientasi pada tujuan, bukan instruksi teknis. Yang baiknya adalah cari buku tentang machine learning dan misalkan pinjam buku tersebut. Yang salah, klik tombol search, ketik machine learning, lalu klik pinjam. Jadi itu antara dua instruksinya yang berbeda, antara instruksi berdasarkan tujuan, bukan instruksi yang teknis. Kenapa yang kedua salah nih? Karena kita sudah memberikan petunjuk cara pakainya. Kita tidak akan tahu nih apakah pengguna bisa menemukan sendirinya atau tidak, yaitu antara cari buku dengan klik tombol search. Yang ketiga, sukses kriteria. Definisikan dengan jelas apa artinya itu berhasil. Contoh, tugas dianggap berhasil jika selesai dalam 5 menit, tanpa bantuan fasilitator, dan tanpa lebih dari 2 klik pada elemen yang salah. Yang keempat adalah think aloud protocol. Minta peserta untuk berbicara keras-keras seluruh pikiran mereka saat menggunakan aplikasi kita. Oke, saya mau cari produk. Saya cari di mana ya? Oh, ada search di atas. Tapi kok ada 2 icon yang mirip? Yang mana search yang benar? Think aloud membuka jendela ke proses berpikir pengguna atau user thinking yang tidak bisa kita lihat hanya dari observasi perilakunya saja. Kelima adalah recording nih. Rekam layar dan audio minimal, video wajah peserta itu kan lebih ideal. Tidak perlu software mahal, screen recording atau bawaan dari laptop plus Zoom atau Google Meet juga sudah cukup. Yang keenam adalah debrief. Setelah sesi selesai, berikan kuesioner SUS itu dan tanyakan apa yang paling membingungkan tadi dan apa yang menurut Anda sudah berjalan baik. Oke,
Selanjutnya ini adalah the 5 user rule and diminishing return. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang bagaimana misalnya kami perlu 100 pengguna untuk testing yang valid. Kita mungkin pernah berpikir demikian ya, dan kita salah ternyata. Jacob Nielsen telah membuktikan melalui penelitiannya, 5 pengguna saja, 5 ya, sudah cukup untuk menemukan kurang lebih sekitar 85% masalah usability, penggunaan user atau penggunaan sistem kita dalam satu kelompok pengguna. Perhatikan angka di slide ini ya. Peserta ke-1 menemukan 3% masalah. Tuh. Peserta yang kedua menemukan 50% problem, bertambah 20%. Peserta ketiga 66%, peserta keempat 75%, dan peserta kelima itu 85%. Setelah peserta kelima, tambahan temuan akan semakin sedikit. Peserta ke-8 hampir tidak menemukan sebuah temuan baru yang cukup signifikan. Ini yang disebut dengan diminishing return. Jadi, strategi terbaik bukan testing dengan 20 orang sekaligus nih, tapi strategi terbaik adalah tes dengan 5 orang, perbaiki, lalu tes lagi dengan 5 orang baru. 2 ronde testing yang iteratif jauh lebih efektif daripada langsung 1 ronde secara sekaligus, secara yang besar dan bersama-sama. Gitu. Steve Krug pernah berkata sesuatu yang sangat berkesan, yaitu testing one user is 100% better than testing none. Kita tidak perlu kondisi sempurna untuk memulai. Rekrutnya teman, saudara, atau kenalan yang sesuai profil pengguna target kita. Mulailah hari ini. Karena setiap masalah yang kita temukan sekarang di tahap yang wireframe jauh lebih murah untuk diperbaiki dibandingkan setelah kode selesai untuk ditulis atau sudah ditulis. Oke, selanjutnya adalah kita bahas tentang System Usability Scale atau SUS. Setelah setiap sesi usability testing, kita perlu angka yang objektif dong untuk mengukur persepsi dari keseluruhan pengguna terhadap sistem kita. Disinilah SUS atau System Usability Scale berperan. SUS dikembangkan oleh John Brock pada tahun 1986. Hanya 10 pertanyaan, skalanya 1 sampai dengan 5. Bisa diselesaikan dalam kurun waktu 2 menit, tapi hasilnya sangat informatif. Cara menghitung skornya ada di modul. Ada formula konversi khusus untuk pernyataan positif dan negatif. Hasilnya adalah angka 0 sampai dengan 100. Interpretasinya kurang lebih seperti ini. Jadi di bawah 50 skornya itu poor. Desain ulang besar-besaran diperlukan sebelum diluncurkan. 50 sampai 68 adalah marginal, di bawah rata-rata industri. Perlu perbaikan yang signifikan. 68 sampai dengan 74 itu oke ya. Rata-rata minimum yang bisa diterima oleh user. 74 sampai 84 itu good skornya, di atas rata-rata pengguna akan cukup puas. Di atas 85 itu excellence ya. Top 10% produk terbaik, pengguna sangat puas. Dan rata-rata di industri adalah kurang lebih sekitar skor 68. Target untuk proyek kita setidaknya minimal ya 74 itu good. Kalau tim kita bisa mencapai 100 itu adalah pencapaian yang luar biasa. SUS adalah benchmark yang akan kita sertakan dalam laporan evaluasi. Ini membuat evaluasi kita terlihat profesional dan berbasiskan atas data. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Rainbow Spreadsheet Analysis. Setelah kita menjalankan sebuah sesi usability testing, kita punya banyak sekali data dong ya, database, rekaman video, catatan observasi, jawabannya, brief bahkan ya. Bagaimana cara mengolah semua data ini menjadi sebuah keputusan yang actionable? Jawabannya dengan cara Rainbow Spreadsheet. Caranya sederhana, buat spreadsheet atau Excel ya.
Setiap baris dalam satu masalah usability yang ditemukan, setiap kolom satu peserta diasosiasikan sebagai P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya. Kalau peserta P3 mengalami masalah, beri tanda X pada kolom P3. Lihat contoh di slide ya, masalah 1 misalnya tidak ada loading indicator setelah submit. Dialami juga oleh P1, P2, P3, P4. Frekuensinya 4 berbanding 5, severity-nya 3, skor prioritasnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Masalah yang kedua, tombol delete terlalu dekat dengan edit, dialami juga oleh P2, P3, P5. Frekuensinya 3 banding 5, tapi severity-nya adalah 4, kata stroke nih, berarti itu skornya 12 tuh. Kedua masalah itu mendapat skor yang sama, tapi karena masalah yang kedua punya severity-nya 4, ia menjadi blocker dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Jadi, walaupun itu simple, tapi itu bisa memblocker karena frekuensinya. Dan tombol prioritasnya adalah frekuensi dikali severity. Urutkan dari yang tertinggi, itu fokus di sana ya. Jadi ini bukan hanya teknis analisis yang baik, ini adalah cara kita berkomunikasi dengan tim, misalkan dengan dosen pembimbing, dan suatu hari nanti dengan stakeholder di industri. Dan saat ini misalkan kami menemukan 15 masalah usability, 2 diantaranya adalah blocker, ini priority matrix kita untuk 2 sprint ke depan. Itu adalah bahasa yang lebih profesional ya dibanding ini. Ini ada blocker gitu, bilang itu saja. Oke, kita bahas selanjutnya yaitu tentang cognitive walkthrough and A/B testing. Ya, selain heuristic evaluations dan usability testing, ada 2 metode evaluasi lain yang sangat berguna dalam konteks tertentu. Pertama adalah cognitive walkthrough. Metode ini mensimulasikan pengalaman seorang pengguna baru ya, new user, yang mencoba menggunakan sistem pertama kali tanpa pelatihan apapun. Jadi dia benar-benar fresh gitu ya. Untuk setiap langkah dalam task flow, kita tanyakan 4 pertanyaan. Pertama, apakah pengguna akan tahu bahwa tujuannya adalah melakukan aksi ini, actionable-nya? Yang kedua, apakah pengguna akan menyadari bahwa aksi yang benar tersedia di layar? Yang ketiga, apakah pengguna akan mengasosiasikan kontrol yang tersedia dengan efek yang diinginkan? Yang keempat adalah apakah pengguna akan memahami feedback yang diberikan sistem? Dan ini sangat berguna untuk mengevaluasi feedback yang diberikan sistem tersebut. Dan bagaimana pada saat kita mengevaluasi onboarding, flow aplikasi kita, apakah pengguna benar-benar bisa mulai aplikasi tanpa tutorial atau harus pakai tutorial dulu? Nah, itu harus ditanyakan. Yang kedua adalah A/B testing. Ini adalah metode favorit perusahaan teknologi besar seperti Netflix dan di domestik mungkin Tokopedia ya. Caranya buat 2 versi desain, versi A dan versi B. Makanya A/B testing kan. Tunjukkan masing-masing ke kelompok pengguna yang berbeda secara acak atau random. Ukur mana yang menghasilkan performa lebih baik berdasarkan metrik yang spesifik. Aturan emas dari A/B testing ini hanya boleh ada satu variabel yang berbeda antara versi A dan versi B. Kalau kita mengubah warna tombol dan posisinya sekaligus, kita tidak tahu mana yang menyebabkan perbedaan pada hasilnya. Untuk proyek kita misalkan nih, A/B testing bisa kita terapkan ketika tim punya 2 pilihan desain yang sama-sama masuk akal dan tidak ada cara lain untuk memutuskan mana yang lebih baik kecuali menggunakan data. Selanjutnya kita bahas yaitu design iteration based on evaluations ya. Jadi kita sudah punya temuan evaluasi nih. Sekarang bagaimana mengubahnya? Oke, menjadi desain yang lebih baik. Ada 5 langkah sistematis yang harus kita ikuti nih. Yang langkah pertama adalah triage. Urutkan semua masalah berdasarkan priority skornya.
Severity 4 diselesaikan sebelum apapun, severity 3 di sprint ini, severity 1 atau 2 langsung masuk saja ke backlog gitu ya. Langkah kedua adalah root cause analysis. Jangan hanya memperbaiki gejalanya. Analisis mengapa masalah itu terjadi. Contohnya nih, pengguna tidak menemukan tombol simpan atau save. Gejalanya adalah tombol tidak terlihat. Tapi akar masalahnya mungkin bukan ukuran tombolnya loh, bisa jadi ya. Mungkin kontras warnanya juga tidak cukup. Atau posisinya di luar area pandang natural pengguna. Kalau kita hanya memperbesar tombol tanpa memperbaiki kontras dan posisi. Masalahnya mungkin tidak sepenuhnya itu bisa selesai. Langkah ketiga adalah generate options. Untuk setiap masalah brainstorming ya, 2-3 solusi alternatif tersebut. Pertimbangkan trade-off masing-masing ya, solusinya. Pilih yang paling menjanjikan dan dokumentasikan alasannya. Langkah keempat adalah redesign. Implementasikan perubahan di wireframe itu, simpan, jangan lupa nih, simpan versi sebelumnya. Biasanya kita kadang lupa simpan versi sebelumnya, langsung di override, jangan. Tapi simpan versi sebelumnya, dokumentasikan apa yang berubah dan mengapa, why. Ini adalah audit trial yang akan sangat berharga pada saat nanti presentasi akhir. Langkah kelima adalah validate. Lakukan quick test dengan 2-3 pengguna. Apakah perubahan memperbaiki masalah? Apakah perubahan ini memunculkan masalah baru? Ingat, prinsip dasar iterasi desain, ubah satu variabel dalam satu waktu. Kalau kita mengubah banyak hal sekaligus dan hasilnya memburuk, kita tidak tahu perubahan mana yang mungkin menjadi penyebabnya. Oke, selanjutnya adalah deliverable checklist. Sebelum kita tutup nih, mari kita pastikan semua tim kita tahu persis apa yang harus diselesaikan misalnya dalam proyek ini dan bobot nilainya. Heuristic Evaluation Report 30% dari nilai minggu ini misalkan. Yang dinilai adalah apakah semua layer utama dievaluasi, apakah semua 10 heuristic diterapkan, apakah severity rating punya justifikasi, apakah rekomendasi perbaikannya konkret dan spesifik. Ya. Selanjutnya, untuk usability testing documentations, kurang lebih misalkan ada 30% yang dinilai misalnya kelengkapan protokol dan task skenario, rekaman sesi dengan minimal 3-5 pengguna, rainbow spreadsheet yang lengkap, dan prioritasnya berdasarkan frekuensi dikali severity. Selanjutnya adalah redesign. Yang dinilai misalkan perbandingan wireframe sebelum dan sesudah, semua masalah severity 3-4 harus sudah ditangani. Keputusan desain harus terdokumentasi. Dan jika memungkinkan, sertakan juga hasil validasinya. Yang selanjutnya adalah presentasi, yang dinilai kemampuan mengkomunikasikan temuan secara jelas. Kemampuan menjelaskan 5 masalah teratas, priority matrix yang terpresentasikan dengan baik, dan kemampuan menjawab pertanyaan audiens. Dan harus diperhatikan bahwa evaluasi dan redesign masing-masing memiliki nilai yang tinggi ya, ini bukan tugas kecil. Dan ini adalah core deliverable-nya. Tapi ini juga akan langsung meningkatkan kualitas produk akhir kita. Pada capstone project yang memiliki laporan evaluasi usability yang solid akan terlihat jauh lebih profesional kalau teman-teman nanti misalkan sidang skripsi di mata dosen penguji dan bahkan di industri. Mulailah dari sekarang, bagi tugas yang jelas dengan tim, ya, tentukan siapa yang menjadi fasilitator usability testing, siapa yang menulis task skenario, dan siapa yang menganalisis finding atau temuannya. Oke, ini slide terakhir pada pertemuan ke-7 ini. Dan kita hampir selesai, mari kita rekap 3 pesan utama yang harus kita ketahui bersama dan kita pahami. Yang pertama adalah evaluate. Heuristic evaluation dan usability testing bukan pilihan satu atau lainnya. Gunakan keduanya ya. Heuristic evaluation cepat dan murah untuk identifikasi awal. Usability testing dengan pengguna nyata untuk validasinya. Dua perspektif yang saling melengkapi satu sama lain. Kedua adalah prioritize. Nih, untuk prioritize
Tidak semua masalah memang butuh perhatian yang sama. Kalau semua orang bilang misalnya semuanya priority, top level priority, nggak ada yang bisa dikerjakan itu. Jadi fokus harus ada yang priority-nya 4, 3, 2, 1. Jadi pembobotannya jelas. Itu kalau semuanya sama, nggak ada yang bisa dikerjakan. Dan itu juga yang menghalangi pengguna menyelesaikan tugasnya. Lalu priority 3. Jangan buang energi untuk masalah hanya di desain kosmetik atau UI-nya saja. Kalau masalah kritisnya sendiri belum diselesaikan. Lalu yang ketiga adalah iterate. Desain terbaik adalah desain yang sudah diuji dan diperbaiki berkali-kali. Tidak ada desain yang sempurna pada iterasi pertama. Bahkan Google, Apple, misalnya Gojek, Tokopedia, terus melakukan testing dan perbaikan secara terus-menerus. Tes, finding, perbaiki, tes lagi, itu adalah siklus hidup desain yang memang baik. Kita tutup dengan kutipan dari Steve Krug yang sudah kita lihat tadi. Testing one user is 100% better than the testing none. Jadi mulai hari ini dengan siapapun yang tersedia, misalnya teman kelompok kita, tim kita, teman kerja kita, teman satu angkatan, anggota keluarga yang misalnya yang sesuai dengan profil pengguna user, yang penting itu mulai. Setiap masalah yang ditemukan sekarang adalah give, hadiah, present. Ia memberi kita kesempatan untuk memperbaiki sesuatu sebelum pengguna sungguhan mengalaminya dan meninggalkan sistem yang kita bangun. Kita semua memiliki potensi untuk membangun produk yang tidak hanya berfungsi, tapi benar-benar disukai dan digunakan oleh orang banyak. HCI dan usability adalah jembatan antara kode yang kita tulis dan pengalaman yang dirasakan oleh user. Kuasai ini, dan kita akan menjadi engineer yang berpikir tidak hanya tentang apakah ini berjalan, how it works, tapi juga apakah ini benar-benar berguna, how it's benefit. Itulah perbedaan antara engineer yang membangun fitur dan engineer yang membangun sebuah produk. Semangat terus untuk capstone project kita bisa. Bismillah. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording saya off ya.